Tembakan ke dinding rumah Ferdy Sambo direkayasa agar terkesan terjadi baku tembak. Keterangan polisi menyebut ada sejumlah bekas tembakan ditemukan di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo. Namun, pihak Baradae sebut itu rekayasa. Sejumlah bekas tembakan ditemukan di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo. Lubang-lubang itu disebut berasal dari baku tembak antara Barada Richard Eliezer atau Baradae dan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Namun kuasa hukum Baradae membantah. Bekas tembakan di dinding rumah Irjen Sambo disebut bukan akibat baku tembak. Pengacara Baradae Muhammad Burhanuddin mengatakan, lubang-lubang di dinding itu berasal dari senjata Brigadir J yang sengaja ditembakkan. Proyektil peluru di lokasi kejadian, kata Burhanuddin, hanya alibi dari atasan Baradae untuk mengarang cerita. Baradae mengaku senjata Brigadir Yosua diambil oleh atasannya, lalu ditembakkan ke jari kanan korban dan tembok. Tembakan ke beberapa dinding rumah Irjen Ferdy Sambo dilakukan supaya ada kesan terjadi baku tembak di sana. Namun, Burhanuddin tidak menyebutkan berapa jumlah peluru yang diletuskan kliennya ke arah dinding dan tubuh Brigadir Yosua. Baradae menembak Brigadir Yosua atas perintah atasannya, kata Burhanuddin. Di bawah tekanan, kliennya mau tak mau menembak Brigadir Yosua. Setelah menembak, Baradae langsung keluar rumah dinas Ferdy Sambo dan tak mengetahui kejadian setelah itu. Oleh karena itu, Burhanuddin memastikan kliennya tidak ikut menganiaya Brigadir Yosua sebelum menembak dan setelah tewas. Baradae juga tidak melihat proses membersihkan darah di lokasi kejadian dan ambulans datang mengevakuasi jenazah Brigadir Yosua. Burhanuddin mengatakan bakal ada tersangka baru terkait kasus kematian Brigadir Yosua. Brigadir RR tersangka lainnya, kata Burhanuddin, saat kejadian ada di ruangan dekat tangga tempat Brigadir Yosua terbunuh. Namun demikian, Burhanuddin enggan membeberkan secara detail nama calon tersangka lain dalam kasus kematian ajudan istri Ferdy Sambo tersebut. Burhanuddin enggan menyebutkan nama calon tersangka lain karena tak ingin melangkahi penyidik yang menangani perkara tersebut. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengungkapkan, pernyataan Baradae selama melakukan pertemuan dengan pihaknya selalu berubah. Terhitung sudah 5 kali pertemuan antara Baradae dengan LPSK terkait kasus pembunuhan terhadap Brigadir J bergulir. 3 di antaranya untuk keperluan pemeriksaan asesmen psikologis. Adapun keterangan yang berubah dalam pemeriksaan yang dilakukan LPSK, yakni terkait dengan pengakuan awal Baradae terkait kasus ini. Sebagaimana diketahui pada mulanya Baradae melalui kuasa hukum kekeh kalau peristiwa penembakan di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo adalah bentuk pembelaan diri serta melindungi istri Irjen Ferdy Sambo Putri Chandrawati. Bahkan, keterangan tersebut tetap harus diutarakan Baradae hingga akhirnya yang bersangkutan ditetapkan tersangka. Terkini Baradae melalui kuasa hukum barunya Deolipa Yumara menyampaikan kalau kliennya mendapat perintah dari atasannya langsung untuk melakukan penembakan. Kendati demikian, Deolipa enggan menyebutkan siapa sosok yang dimaksud dan hanya menegaskan kalau yang memerintahkan itu adalah atasan yang dia jaga. Pernyataan itu juga yang turut disampaikan oleh tim kuasa hukum Baradae saat mengajukan permohonan justice kolaborator ke LPSK Senin kemarin. Atas hal itu, LPSK kata Hasto akan tetap mendalami keterangan dari Baradae termasuk untuk memberikan pengajuan justice kolaborator. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.